Selamat pagi anak kami. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Sehat. Sudah semua? Sudah. Sudah menyapu? Sudah. Bagaimana kita kelas sudah di absen atau belum? Belum. Ya, kita absen dulu ya. Iya, Pak. Dengarkan namanya satu per Satu. Arjun, Hadir Pak. Agusman, Hadir, Pak. Ahmad, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Darman. Lihat semua ya. Hadir, Pak. Mantap. Jadi anak-anak kami, sebelum juga kita memulai pelajaran kita pada hari ini, supaya kita lebih semangat. Dan siapa dulu yang memimpin kita? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mari kita dengarkan dan mari kita berdoa secara bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita. Henry. Silakan. Baik teman-teman semua, walaupun Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan kita dalam kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Bapa izinkan semua kekuatan kami dapat membantu kami, agar kami bisa menangkan materi yang kami diberikan oleh Bapak Ibu kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami lupa berdoa buat guru-guru kami atau teman-teman kami yang sempat hadir pada saat ini, sehingga mereka bisa berkumpul kepada kami di hari-hari yang akan datang. Ini lalu alat singkat ini maka ingin kami minta amin. Amin. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak kami, untuk lebih kita semangat lagi, mau kalian? Mau. Siapa yang tidak mau? Berarti mau semua? Mau. Oke, supaya kita lebih semangat, siapa yang memimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mari kita sama-sama dan ikuti lagu yang dibikin oleh teman kalian. Naida. Meida, ya silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan mata pelajaran kita, mari kita menyanyikan satu lagu nasional. Saya undang untuk berdiri. Ya. Garuda Pancasila tiga ya. Garuda Pancasila, akulah penuntunmu. Wario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Itu salah satu membuat kita lebih semangat untuk belajar. Untuk itu anak-anak kami, supaya kita juga lebih semangat, maka kita mencoba bukan untuk bagaimana kita atau dalam kelas ini supaya lebih fokus untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak dan kita buat salah satu kesepakatan. Cocok? Cocok. Ya. Satu, dalam berlangsungnya kegiatan kita tidak boleh ada yang keluar Masuk. dan fokus dalam mendengarkan materi pembelajaran. Pembelajaran. Dan kalau ada nanti tanya jawab disampaikan dengan kata-kata yang Sopan. dan setelah itu bisa nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan diminta permisi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Anak-anak kami, ada dulu yang perlu kita tahu.
dalam tujuan kita belajar ini adalah untuk menganalisis puisi rakyat dan jenis-jenis Puisi. juga jenis-jenis Pantun. Untuk lebih kita tahu itu, ada salah satu yang kita ingat. Mungkin Bapak sudah pernah memberikan contoh kan? Adalah satu, yaitu satu, apa sifat? Dasar kita dalam berpantun. Ada kan? Sudah pernah saya berikan itu? Satu, sebutkan. Mendengar. Mendengar. Kedua, Berbicara. berbicara. Tiga, Membaca. membaca. Empat, menulis. Ya. Lupa kali kan? Nah. Bagaimana dulu? Masih ingat itu? Masih ingat kalau Bapak sudah pernah memberikan bahwa ini ada yang perlu kita pahami. Dasarnya adalah mendengarkan, berbicara, Membaca. dan Menulis. benar tuh? Benar. Oke. Jadi itu nanti tujuan kita untuk menyampaikan materi kita ini adalah dengan menganalisis jenis ataupun subteks puisi, baik yang didengar maupun yang ditulis. Ya, di situ berkaitan. Ya, berkaitan dia dari yang kita dengar atau yang kita tulis dan berhasil daripada pembicaraan kita Sendiri. Benar tuh? Benar. Nah, sekarang kita masuk pada pantun. Ya kan? Berarti di situ kita mengarah bahwa apa yang sebenarnya jenis pantun. Itu tujuan kita. Sudah pernah dengar pantun? Sudah. Sama siapa pernah dengar pantun? Sama siapa? Bisa dia berpantun? Bisa. Berarti bapaknya yang hari itu sering berpantun. Berarti lupa kalian. Bapak sudah pernah berpantun? Sudah. Pantun apa dulu? Pantun apa yang sudah pernah saya baca? Pantun Nasihat. ya kan? Ya, Pak. Baik di tiap upacara berarti sudah kalian dengar Pantun. Tahu artinya itu kalau pantun? Tahu? Tidak. Yang saya bacakan itu? Tidak. 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 Nah, bahwa kenapa tidak tahu? Berikan alasan. Itu namanya sebenarnya sudah tahu. Dia bisa membedakan sampiran dan sebenarnya dia sudah tahu. Hanya saja dia tidak pernah untuk membacakan Pantun. benar kan? Benar. Nah, tepuk tangan dulu kepada. Ada salah satunya di situ bahwa dia tahu bahwa apa yang dimaksud dengan apa bisa dia menyebutkan sampiran dan isi. Ya. Dari di situ anak-anak kami tentu kita mengajak teman kita untuk berpantun. Ya. Bisa kita apa pantun yang tahu dulu? Apa yang sebenarnya? Ada yang mengatakan, ada di buku, ada di halaman ini sudah pernah saya baca. Gimana? Cari. Benar kan? Benar.
tentu dalam berpantun ini adalah ada salah satu di situ puisi Rakyat. puisi rakyat ini dulu apa? Pantun. Pantun, Syair. syair, Gurindam. berarti ada Tiga. kita cerita dulu. Berarti dia sudah tahu ada Tiga. tiga. Ya. Tentu kita juga teman-teman hafal itu, ingat itu supaya bisa diingat kalau ada soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya kan? Ya. Nah, tentu di situ untuk lebih mantap dan untuk lebih semangat kita bagaimana kalau Bapak berpantun? Boleh? Boleh. Biar lebih tahu nanti bahwa oh ini juga pantun Bapak ini ya. Ya kan? Ya. Boleh? Boleh. Ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, Cakep. jangan lupa mengisi saku. Cakep. Kalau kamu sedang bingung, Cakep. jangan lupa membaca buku. Cakep. Jadi itu katanya ada maknanya. Mempunyai makna ini adalah jalan-jalan ke kota Bandung. Ya. Jangan lupa mengisi saku. Satu. Kalau kamu sedang bingung, ya cari tempatnya untuk membaca pura-pura. Ya. Nanti setelah itu datang ke aku. Di mana ini kawan? Saya lagi bingung. Pasti dia mengarahkan jalan kemana kamu Pergi. benar itu? Benar. Ah, jadi dalam puisi rakyat ini adalah kesusteraan yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin anak kami tidak tahu yang dikatakan adalah puisi rakyat. La ketebak keda puisi rakyat mefena lamane manu-manu. Ya kan? Cerita Sino Arara. Hanya yang adalah nenek moyang kita. Yaitu yang dikatakan di situ adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dan puisi rakyat yang dikenal sebagai puisi lama dan puisi tradisional. Ya, puisi tradisional. Nah, anak-anak kami untuk lebih jelas, untuk lebih paham kita, mari kita lihat dan kita baca secara bersama. Bagaimana, setuju? Setuju. Ya, anak-anak kami, mari sama-sama melihat di layar monitor. Ya, dia mengucapkan di situ adalah selamat pagi. Nah, ini yang Bapak sampaikan barusan bahwa ini adalah tujuan Pembelajaran. Silakan baca. Siapa namanya ini? Julius. Silakan baca. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik menganalisis jenis dan unsur teks puisi rakyat baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Nah itu supaya anak-anak kami lebih tahu apa tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik menganalisis jenis dan unsur teks puisi rakyat baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Jadi baca itu, tulis itu nanti. Tulis, siapa tahu muncul dalam soal. Apa tujuan pembelajaran kita yang peserta didik dapat menganalisis jenis pantun dan unsur teks puisi.
Tentu sudah ada jawabannya kan? Tujuan adalah pembelajaran kita beserta didik menganalisis jenis bahan unsur dan seterusnya. Ya kan? Seterusnya. Ya. Pengertian isi rakyat. Pengertian puisi rakyat. Silakan baca. Siapa namanya? Ya, silakan. Coba. Yang puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat, warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Puisi rakyat dikenal juga sebagai puisi lama atau puisi tradisional. Puisi rakyat merupakan satu di antara bentuk karya sastra mustara yang sering diciptakan pada masa lalu. Oke, bentar. Di mana termasuk itu adalah di mana? Di nomor 3 di poin ketiga adalah membaca. Ya. Dari hasil tadi yang didengar belum tentu bisa dia membaca dan bisa dia mengartikan nantinya. Ya. Adalah puisi rakyat, kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai berkembang dalam kehidupan masyarakat. Itu yang baru saya Bapak baca. Berarti itu yang berkembang. Ya. Dari nenek moyang kita. Ya, mungkin anak-anak kami tidak tahu bagaimana dulunya itu. Mungkin Bapak juga tidak sempurna. Nah, seterusnya. Ya, tujuan puisi rakyat. Silakan masuk. Tujuan puisi rakyat: 1. Untuk menghibur pembaca. 2. Memberikan nasihat. 3. Mendidik anak. 4. Memberikan isyarat. 5. Memulai permainan. 6. Melarang berbuat sesuatu. 7. Menggambarkan perenungan. 8. Memprotes ketidakadilan. Ya. Dengarkan itu. Apa yang dikatakan di situ adalah tujuan puisi rakyat adalah ada 8 poin. Yaitu 1. Untuk menghibur Baca. Apa tujuannya di situ? Adalah tes yang dibuat untuk menghibur pembaca melalui cerita baik secara fisik maupun secara non fisik. Untuk memberikan kita himbauan supaya kita bisa terhibur melalui cerita tersebut. Kedua, memberikan nasihat. Apa di situ katanya memberikan nasihat? Memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk atau jalan yang baik. Berarti nenek moyang kita dulu ini yang seharusnya dilaksanakan, ini yang seharusnya dilakukan. Ya. Selalu diarahkan dengan perbuatan yang baik. Ya. Seperti di sekolah kita ini. Berarti Bapak Ibu guru mengarahkan dan memberikan contoh untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan dan berbuat baik. Ketiga, mendidik anak. Apa di situ? Mendidik anak adalah memberikan contoh, mengarahkan anak-anak untuk berbuat baik dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau ada teman-teman kalian yang dari sana itu kerjanya teriak-teriak, memaki-maki, banyak kali ceritanya, berarti nenek moyang kita jangan, tidak boleh itu nak. Nah, kalau ada orang lewat hargai siapa? 5. Memulai permainan. Orang tua juga mengajak anak untuk bermain. Adalah di situ termasuk salah satu hiburan. Keenam adalah melarang berbuat
sesuatu apa yang kita inginkan. Contohnya di situ kita merusak tanaman. Apakah diizinkan orang tua itu? Tidak. Tidak kan? Tidak. Kalau contohnya lagi kita merusak pintu, apakah diizinkan itu? Tidak. Memberikan contoh kepada kita. Ada pernah kalian dengar kalau memberikan contoh sama kita, contohnya kalian ini dulu pergi sekolah, ya kan? Ya. Dari SD sampai sekarang SMP. Tentu sakit kan? Aduh, capek. Bagaimana tiap pagi bangun? Bagaimana besoknya lagi ke sekolah? Capek. Tentu ada memberikan gambaran ini nobu. Begini nak, sekarang kamu capek. Kedelapan adalah memprotes keadilan. Di situ selalu memberikan keadilan. Tidak membedakan satu sama lain. Jangan dikatakan contohnya ini salah, apa benar-benar ditekan habis. Ya. Diberikan dulu masukan, diberikan dulu dia contoh supaya bisa sama-sama dan mengerti juga dalam hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Ciri-ciri. Baca. Siapa namanya ini? Carolina. Ya. Silakan baca. Ciri-ciri puisi rakyat adalah: 1. Bersifat anonim, 2. Bersifat terikat, 3. Memiliki jumlah baris, 4. Memiliki jumlah bait, 5. Memiliki rima, 6. Diwariskan secara turun-temurun, Ya. 7. Disebarkan dari mulut ke mulut. 8. Disebarkan dalam bentuk yang tetap tidak berubah-ubah. Ya. Itu yang dikatakan adalah ciri-ciri puisi. Bersifat sinonim. Ada di situ. Tanpa nama, identitas atau tidak dikenal. Bersifat terikat, izin atau sebagai keputusan. Memiliki jumlah baris. Ya. Dari 4 baris adalah ada di situ sampiran dan ada isi. Memiliki jumlah bait. Tentu kalian mengerti itu kan? Jumlah bait, ya kan? Apalagi memiliki rima. Tentu sudah mengerti kalian itu. Sudah? Apalagi di situ diwariskan secara turun-temurun. Ya. Sekarang kita tahu waktu dahulu nenek moyang kita berarti sampai sekarang adalah kita tahu yang namanya puisi rakyat. Di situ lagi disebarkan dengan mulut ke mulut. Kita dengarkan, kita sampaikan, ya kita sampaikan. Disebarkan dalam bentuk yang tetap tidak berubah-ubah. Jenis-jenis pantun. Puisi rakyat. 1. Pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang tersusun berupa ucapan yang teratur, bersifat mendidik dan santun. Pantun juga disebut puisi lama, yang mana tiap baitnya terdiri atas 4 baris. 2 baris pertama pada pantun merupakan sampiran, yang sementara baris kedua dan ketiga adalah isi. Ya, tentu sudah jelas. Tentu sudah jelas. Pantun adalah puisi rakyat yang tersusun berupa ucapan yang teratur, bersifat mendidik dan santun. Pantun juga disebut puisi lama, yang mana tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan 2 baris pertama yaitu disebut sampiran dan Isi. baris 3, 4 adalah isi. Tentu sudah mengerti di situ kan? Sudah, Pak. Lanjut. Contoh. Ya ini contohnya kan. Silakan siapa yang baca? Saya kok. Ya. Silakan. Contoh pantun.
Itik betina beranak pinak. Air meluap di sungai luas Lusi. Ya. Ilmu bermanfaat atau tidak semua tergantung akhlak budi. Ya. Itu contohnya. Tentu sudah tahu kalian itu mana? Sudah. Lanjut. Sa'i. Kan ini dari awal tadi sampai ke bawah adalah tersu. Ya, silakan baca lagi. Sa'i. Siapa? Saya Pak. Ya. 2. Syair. Syair merupakan puisi rakyat yang berasal dari Persia dibawa ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam. Syair disajikan secara bersambung dan membentuk cerita yang cukup panjang. Nah, itu berarti kalian sudah mengerti dan sudah membaca. Nah, lanjut. Contoh syair. Siapa yang bisa membaca lagi? Oh ya, silakan. Contoh syair. Hai muda arif, budiman, hai hasilkan kemudi dengan pedoman. Ya. Perahumu jua, kerjakan ikhlas jalan membuat tuli istana. Insan. Contoh syair. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Ya kan? Ya. Lanjut. Muridam. Siapa yang baca? Ya, ini. Ya, ya. Silakan. Baca dengan jelas. 3. Gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sejarah dan berbahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang terkait dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Barisan pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Iya. Tentu sudah jelas tadi. Penjelasan Bapak tadi kan? Ya, Bapak. Bahwa ada pertama tadi apa? Pak? Kedua? Syair. Ketiga? Gurindam. Sudah jelas kan? Sudah. Ya. Contoh gurindam. Siapa yang enggak sesat dunia akhirat, maka cepat-cepatlah bertaubat sebelum terlambat. Itu contohnya kan? Ya, Pak. Demikian dan terima. Terima kasih. Bagaimana dulu anak-anak kami ini? Apakah mengerti? Mengerti. Mengerti dengan penjelasan Bapak dan hasil juga yang kita bacakan sendiri? Mengerti. Iya, oke. Sekarang karena kita sudah mengerti, tentu supaya kita juga lebih paham bagaimana kalau kita kerjakan secara Berdiskusi. boleh? Boleh. Silakan. Ini lembaran jawabannya nanti silakan kerjakan dan kita gunakan waktu 1 sampai 10 menit. Silakan tentukan mana yang dikatakan di situ adalah gurindam. Ada 3 kan? Mana yang termasuk dalam syair dan mana yang termasuk di dalam pantun. Ya kan? Tentu sudah kita baca dan sudah kita lihat secara langsung. Sebelum kita menampilkan kelompok kita
kita mencoba dulu ice breaking. Ya, nah, kami silakan berdiri. Sekarang kita menampilkan kelompok Satu. ya, berikan waktu. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman kami semua yang kami banggakan. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Zinti Zebua. Nama saya Jusufan Ferdinand Hagu. Nama saya Rejeki Hagu. Baik, kami akan mempersilakan kepada teman kami Jusufan untuk membahas hasil diskusi kami. Baik, saya akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu puisi rakyat. Yang pertama, barang siapa berbuat cermat, hidupnya akan selalu selamat. Jenis puisi rakyat, Gurindam. Alasan berdasarkan unsur puisi rakyat, karena terdiri dari 2 baris. Baris pertama sebagai syarat dan baris kedua sebagai akibat. Puisi rakyat yang kedua, rintik hujan jatuh ke bumi, mengairi ibu pertiwi. Bagai kidung di kala sepi, sungguh indah saling memberi. Jenis puisi rakyat, syair. Bentuknya menceritakan perasaan dalam bentuk syair kata-kata yang indah. Puisi rakyat yang ketiga, kemurung di dalam semak, jatuh seheningkah sehelai selaras dan Meskin ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa yang gunanya. Jenis puisi rakyat, pantun nasihat. Alasan berdasarkan unsur puisi rakyat, termasuk pantun karena terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi dan memberikan nasihat. Saja hasil diskusi kami. Gak ada pertanyaan dari teman-teman kami. Silakan. Ya, bagaimana? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Bagi mungkin saya akan sampaikan dari kelompok 1, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada kelompok. Ya, sekarang adalah penampilan kelompok 2. Ya, silakan. Singkat, padat, dan jelas. Ini kelompok 2 ini, wanita. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman kami semua. Baik, kami akan memperkenalkan teman kami Maria untuk membaca hasil diskusi kami. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami. Puisi rakyat 1. Jangan gemar berbuat dusta, kelazim mendapat dusta. Itu termasuk? Ini puisi rakyat, Gurindam. Ya. Alasan berdasarkan unsur puisi rakyat, terdiri dari 2 baris dan kedua memberi perumpamaan. Ya. Puisi rakyat 2. Kalau tua bawa panci, pancinya diisi debu. Kalau tua jinca sekali akan Kelompok 3. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan hasil kami, terutama yang mewakili Bapak Pengawas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan teman kami semuanya. Baik, kami kembalikan kepada teman kami kerjaan suku. Puisi rakyat, pantun nasihat.
Alasan berdasarkan unsur puisi rakyat itu termasuk pantun karena terdiri dari 4 baris, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran dan baris ketiga dan keempat adalah isi dan memberikan nasihat. Baik, itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bila ada kesalahan dan kekurangan, akhir kata terima kasih. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 3. Sekarang dikumpul semua hasil diskusi. Ya, kumpul. Ya. Mana lagi kelompok 2? Ya. Maka kami sampaikan dan kami berikan kepada anak-anak kami untuk lebih lagi giat belajar di rumah. Dan semua tugas-tugas harus dikerjakan. Ya. Kalau terbiasa, kalau sering dikerjakan tugas, kalau sering kita membaca, maka kita adalah semakin pintar dan semakin tahu. Nah, anak kami sebagai tugas di rumah silakan cari makna-makna pantun. Dan silakan buat pantun sendiri. Itu tugasnya. Minggu depan akan kita periksa. Oke, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena sudah di bel, maka kita Maka kita akhiri. Terima kasih. Ya aho. Oke. Terima kasih.